Halo Bapak Ibu semuanya, ketemu saya lagi dengan Dr. Roni Tamba di channel Anak Sehat dan Berkualitas. Kali ini saya akan membawakan satu materi, yaitu bagaimana cara meningkatkan lemak atau lipid dalam ASI. Kenapa saya tekankan lemak ini? Karena lemak dalam ASI itu bisa cepat meningkatkan berat badan si bayi, di samping juga fungsi lain. Jadi kali ini kita tekankan bagaimana tipsnya untuk meningkatkan lemak dalam ASI. Jadi bagi Bapak Ibu yang mungkin saja pertama kali menyimak materi kami, jangan lupa klik subscribe-nya, like, dan boleh dibagikan kepada teman-teman yang lain atau Bapak Ibu yang lain di luar sana agar semua orang bisa mendapatkan materi dan manfaat yang sama. Yuk kita mulai pembahasannya. Mari kita lihat pertama, kandungan nutrisi dalam ASI itu yang saya ambil di sini adalah yang makronutrisi terutama, yaitu kalau energinya kurang lebih antara 67 sampai 70 lah. Rata-rata sih 67 kilokalori per 100 cc. Di sini 690 per liter. Sedangkan proteinnya itu 9 gram per liter atau 0,9 per 100 cc. Nah, ini kita lihat nih, lemaknya itu 45 gram dalam 1 liter atau 4,5 gram per 100 cc. Artinya, untuk meningkatkan energi dalam ASI, ternyata lemak itu sangat dominan. Nah, apa sih fungsi lemak itu sebenarnya? Fungsi lemak, khususnya yang di bawah usia 6 bulan, ini yang pertama adalah sumber nutrisi yang tinggi kalori. Kita tahu bahwa 1 gram karbohidrat atau protein itu hanya menghasilkan 4 kalori. Sedangkan kalau 1 gram lemak itu menghasilkan 9 kalori. Jadi kalau misalnya kita balik lagi, 4,5 gram per 100 cc kali 9 kurang lebih 360 ya. Sedangkan kalau karbohidrat 6,8 kali 4 24 atau 240. Artinya tetap lebih tinggi sebenarnya sumber kalori dari lemak sendiri dibandingkan dengan protein atau karbohidrat. Fungsi kedua adalah kita lihat ternyata otak bayi itu 60% komposisinya adalah dari lemak dibandingkan dengan makronutrisi lainnya. Protein cuma 5%, sedangkan karbohidrat itu hanya 35%. Kita bisa bayangkan apa misalnya nih, bayi hanya sedikit mendapatkan lemak, apa yang terjadi? Bukan hanya berat badannya yang tidak naik optimal, tapi juga otaknya tidak bisa berkembang secara optimal. Kita lihat bahwa proses menyusui itu adalah satu periode di mana kadang-kadang orang itu membagi atas ASI awal dan ASI akhir, di mana katakan ASI awal itu sama dengan fore milk, sedangkan yang ASI akhir ini adalah hind milk. Katanya, konornya ada perbedaan kandungan lemak antara yang fore milk dan yang hind milk. Katanya pada ASI yang akhir, yang keluarnya atau yang dikatakan hind milk ini rata-rata mengandung lemak yang lebih tinggi. Nah, ini terjadi kalau misalnya kita memisahkan istilah fore milk dan hind milk. Sebenarnya kalau kita bisa menetes secara kontinu dalam satu periode dengan cukup efektif, sebenarnya lemak ini tidak ada perbedaannya. Sekarang pertanyaan yang mungkin ibu-ibu lontarkan kepada saya adalah, perlukah ibu makan tinggi lemak supaya dalam ASI-nya kandungan lemaknya tinggi? Ternyata dari berbagai literatur yang saya baca, makanan tertentu atau nutrisi ibu tidak signifikan untuk menghasilkan jumlah lemak dalam ASI yang lebih tinggi. Justru kalau misalnya ibu makan yang tinggi lemak, itu berefek negatif pada ibu sendiri. Bayangkan kalau kita mengkonsumsi lemak yang cukup tinggi pada dewasa, apa yang terjadi? Ya, berat badannya akan meningkat, kolesterolnya meningkat, risiko penyakit jantung dan lain sebagainya. Tapi ada satu hal sebenarnya pada jenis lemak tertentu. Artinya kalau kita mengkonsumsi lemak yang rantai panjang tak jenuh, itu lebih bagus
dibandingkan dengan yang lainnya. Misalnya dari jenis ikan-ikanan. Ini yang biasanya membedakan antara komposisi dari asam lemak yang ibu makan bisa menentukan komposisi asam lemak esensial yang didapatkan si bayi. Misalnya A dan DHA-nya. Jadi kalau makanan tinggi lemak tidak perlu ibu konsumsi hanya untuk menghasilkan lemak yang tinggi pada ASI ibu. Bagaimana tipsnya sebenarnya untuk meningkatkan kandungan lemak pada ASI ibu? Yaitu kata kuncinya cuma satu, adalah pengosongan payudara yang efektif. Jadi, payudara yang sering penuh atau jarang dikosongkan secara efektif itu bisa mengakibatkan kandungan lemak yang rendah dan juga produksi ASI yang menurun. Misalnya nih, jarang disusui bayinya atau telat memerah ASInya sehingga masih banyak produksi ASInya, masih banyak ASI yang tinggal di payudara. Ini juga mengakibatkan kandungan lemak pada ASI ibu lama-lama akan menurun. Nah, demikian juga dengan produksi ASInya. Yang kedua, sebaliknya, payudara yang bisa dikosongkan secara efektif dan efisien itu biasanya akan menghasilkan ASI dengan kandungan lemak yang lebih tinggi dan juga produksi ASI yang lebih banyak. Jadi ingat, kata kuncinya adalah pengosongan payudara yang efektif, bukan dari makanan ibu yang tinggi lemak. Mudah-mudahan materi bermanfaat bagi Bapak Ibu semuanya. Salam sehat, dadah!